Sebaliknya kita tetap hakikat kehidupan yang paling utama adalah untuk mencari jalan ilahi. Dan itu ditunjukkan oleh alif yang menjadi petunjuk. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan hanya sebagai anak kedua Gus Dur, tetapi juga sebagai saksi hidup yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Gus Dur menjalani hidupnya dengan satu prinsip, yaitu menajamkan nurani dan membela yang lemah. Banyak dari kita yang mengenang Gus Dur sebagai sosok yang tidak bisa melihat secara fisik. Tetapi nuraninya begitu tajam. Jauh lebih tajam daripada orang-orang yang memiliki penglihatan sempurna. Dengan nuraninya itulah Gus Dur mampu melihat ketidakadilan. Mampu mendengar jeritan hati rakyat kecil di tengah kebisingan kekuasaan. Salah satu warisan penting Gus Dur yang ingin saya sampaikan adalah keberaniannya menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani dirinya sendiri. Gus Dur memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memanipulasi atau merugikan rakyat. Tasyaruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Inilah dalil yang kerap dikutip Gus Dur sebagai pegangan beliau. Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan yang ada di tengah masyarakat. Sebagai presiden, Gus Dur menaikkan gaji seluruh pegawai negeri. Karena ia tahu rakyat kecil hidupnya susah. Ia tidak pernah menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri atau sekedar mempertahankan kekuasaan. Semua yang beliau lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Hadirin sekalian, inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pemimpin kita hari ini. Saat ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang. Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya. Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi, bukan malah rakyat yang harus dibebani. Hadirin yang saya cintai, ada satu lagi pelajaran besar yang diwariskan oleh Gus Dur. Yaitu beliau mampu membedakan mana kekuasaan dan mana kemanusiaan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Perintah ini ditujukan untuk semua orang yang beriman, bukan hanya kaum muslimin. Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat. Gus Dur dengan kejernihan pikirannya memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Saat ini kita memberikan acungan jempol untuk Tentara Nasional Indonesia yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan telah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat untuk tidak lagi cawe-cawe dalam politik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi.
Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang. Budiman Arisandi, warga Palangkaraya. Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan. Ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan, yang suaranya tidak pernah didengar. Apakah kita akan diam begitu saja? Apakah kita akan membiarkan mereka terus berada dalam kesulitan? Kita tentu tidak setuju dengan wacana polisi dikembalikan posisinya menjadi di bawah TNI atau di bawah kementerian tertentu. Karena ini adalah sebuah hal yang diperjuangkan oleh Gus Dur untuk memastikan adanya alat dari masyarakat sipil, yaitu kepolisian. Tetapi kita juga perlu mengingatkan aparat kepolisian untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam lembaganya. Agar tidak lagi terjangkit fenomena trigger happy atau terlalu mudah menarik pistol. Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya. Menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang belaka. Bapak Ibu yang saya hormati, Gus Dur pernah berkata, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Pernyataan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa segala keputusan, kebijakan, dan tindakan kita harus berlandaskan nurani. Sebab pada akhirnya nurani yang tajamlah yang akan membawa kita semua menuju jalan yang benar, menuju keadilan yang hakiki. Seperti alif yang menjadi petunjuk, semua ilmu yang kita miliki, semua kuasa yang kita pegang, semua harta yang kita nikmati hendaknya diarahkan menuju jalan ketuhanan. Yaitu dengan cara melayani semua umat Tuhan di bumi. Dengan menegakkan keadilan dan selalu membela mereka yang lemah. Terima kasih, semoga kita semua bisa menjadi penerus perjuangan Gus Dur, menjadi orang-orang yang berjuang untuk kaum-kaum yang terpinggirkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. متشكر كثير على إلقاء الكلمات التي تم من قبل سيدة Yeni Wahid. Terima kasih kami sampaikan, luar biasa sekali tadi tembang alif dari Ibu Yeni Wahid, tepuk tangan untuk beliau. Dan sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Mbah Suji Tejo, Presiden Janjukers, tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baik, hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Gus Dur merupakan Presiden keempat Republik Indonesia. Selain itu Gus Dur juga dikenal sebagai sang pembela pluralisme. Tentunya Gus Dur ini memiliki banyak sekali sahabat dan juga kolega. Bagaimanakah Gus Dur di mata hati sahabat dan kolega? Kita saksikan tayangan berikut ini. Karena Gus Dur bagi orang Madura adalah bapak dan sekaligus azimat. Ya tentunya memang ya alim ulama sebagaimana pada umumnya orang Madura menghayati seorang kiai. Tapi jauh lebih dari itu, agar lebih dekat mungkin orang Madura menganggapnya Gus Dur itu seorang orang tua, tempat
bersandar segala kehidupan. Karena bagi orang Madura, Gus Dur sampai sekarang tidak wafat. Ada beberapa contoh kasus yang sampai sekarang bisa berkomunikasi dengan Gus Dur gitu. Misalnya saya ada teman, bukan latar belakang santri, dia datang ke ketua PCNU karena saya kebetulan sebagai salah satu khatam di PCNU, datang ke kami dengan bangga bercerita mengatakan, saya bangga tentang Gus Dur. Kenapa? Karena saya sekarang diterima jadi PNS. Loh, kok bisa? Gimana kok ada hubungan Gus Dur? Katanya dia setiap selesai sholat kirim Fatihah sama Gus Dur.